Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Abbas yang saya hormati dan saya banggakan, saya sebagai santri NU dan alhamdulillah juga sebagai sarjana NU, beberapa hari kemarin ada berita yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, bahwa Rois Am PBNU kita ketika ceramah di Gresik, kalau nggak salah, beliau itu sepertinya tidak memahami masalah terhadap warganya, yaitu terkait dengan polemik Nasab Alawi yang menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan tesisnya terkonfirmasi tidak tersambung sebagai zuriyah Nabi. Menurut Gus Abbas, apakah ini sudah terjadi krisis identifikasi masalah di tubuh struktural PBNU? Saya bertanya sebagai santri kepada Gus Abbas yang saya tahu persis historisnya. Keluarga Gus Abbas sak pendhuwure sangat menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Saya masih ingat betul Mbah Yai Abbas itu sangat dipercaya sama Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan Abah Fuad Hasyim, idola saya, itu sempat membuat lagu khusus untuk NU. Dan saya juga tahu Gus Abbas bikin puisi khusus untuk NU. Sekali lagi saya ingin bertanya ke Gus Abbas, apakah ini sudah terjadi krisis identifikasi masalah? Orang-orang yang kita percaya dudukan di PBNU, di struktural rumah kita, itu tidak memahami masalah warganya. Mungkin seperti itu dulu Gus Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kalau sampean bertanya apakah di tubuh pengurus PBNU dan pengurus NU secara struktural sudah terjadi krisis identifikasi masalah yang terjadi di kalangan umatnya. Dalam hal ini ada benarnya apa yang diucapkan oleh panjenengan. Dengan analisa panjenengan semacam itu adalah analisa sebagai nahdhin tentunya ya. Dalam menganalisa beberapa karakter daripada pengurus NU struktural, baik dari mulai tingkat kecamatan, ranting, kabupaten, bahkan PBNU sendiri. Kemarin saya dengar itu di satu daerah, saya tidak mau menyebutkan namanya, ada beberapa pengurus NU yang mencoba untuk sedikit menintervensi sampai istilah orang yang melaporkan adalah mengintimidasi orang-orang yang akan masuk ke PWI dan Laskar Sabilillah, dan itu dilakukan oleh pengurus NU tapi tingkat cabang kabupaten. Artinya di sini bukan sekedar krisis identifikasi daripada pengurus NU terhadap masalah yang berkaitan dengan nahdliyin, tetapi juga sudah merupakan krisis mentalitas daripada pengurus-pengurus NU yang ada zaman sekarang. Kenapa semacam itu? Karena konsekuensi daripada sebuah organisasi ini ketika menganut sistem demokratisasi yang terlalu pure, tanpa adanya aturan-aturan main, tanpa adanya aturan-aturan yang bersifat ideologis atau seumpama historikal tidak dibarengkan dengan itu, maka akan terjadi seperti itu. Orang yang pantas menjadi pengurus justru tidak jadi pengurus. Orang yang tidak pantas jadi pengurus, jadi pengurus. Kiai yang betul-betul atau orang yang betul-betul mendalami ke-NU-an tapi tidak jadi pengurus NU, tapi orang-orang yang sangat tidak tahu tentang masalah ke-NU-an tapi justru jadi pengurus NU. Itu adalah konsekuensinya seperti itu.
Tapi walau bagaimanapun, kita harus menghadapi itu semua dengan bijak. Artinya bagaimana? Ya bagaimanapun ya, Rois Am Kiai Miftahul Akhyar itu adalah Rois Am kita. Tentunya kita sebagai Nahdliyin juga ketika beliau salah juga kita harus mengingatkan beliau. Mengingatkan beliau supaya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya muru'ah dan keutuhan daripada Nahdlatul Ulama itu tidak ambruk di tengah jalan. Jangan sampai ada yang gembosi dari dalam. Jangan sampai ada apa-apa di perjalanan di Nahdlatul Ulama. Itu kita harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang positif kepada beliau. Dan saya harapkan kepada pengurus PBNU ini dan pengurus NU yang lainnya juga jangan menutup diri untuk menerima masukan dari luar. Karena semua manusia itu patut untuk diingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa innama anta mudzakir ya Muhammad." Berilah kamu peringatan kepada orang. Karena manusia ini butuh pengingatan, pengingat dari orang. Butuh nasihat, butuh arahan, butuh masukan dari orang. Kalau seumpama ada orang memiliki satu faham, asumsi bahwa pendapat dia adalah paling benar, yang lain itu adalah salah, ini adalah merupakan egoisme pribadi yang sebetulnya karakter ini jangan sampai melekat, jangan sampai dimiliki oleh seorang pengurus, apalagi itu pengurus PBNU atau pengurus NU sekalipun. Karena ini sangat fatal terjadinya dalam NU secara organisatoris. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Ki Miftahul Akhyar, masalah yang berkaitan dengan komentarnya beliau, contohnya semacam yang saya dengar ya, itu bahwasanya orang yang mengkaji nasabnya habaib itu adalah orang Wahabi dan orang Khawarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Kesalahan yang sangat fatal yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah. Yang muncul dari ideologi pemikiran yang salah. Yang muncul dari menurut saya berhubungan dengan mentalitas juga yang salah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena di dalam jejak digitalnya beliau itu pernah juga salah. Menilai. Di antaranya apa? Di antaranya beliau di dalam berita yang saya lihat, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya pemerintah ini sangat diuntungkan dengan kehadiran FPI, diuntungkan juga termasuk NU juga dalam rangka nahi mungkar. Artinya di sini beliau itu memahami satu masalah yang ada terjadi itu dengan kacamata kuda. Artinya dia tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri. Menutup diri dari adanya satu celah paradigma sebelah kanan, sebelah kiri. Lurus. Sesuai dengan asumsi yang dia mainkan. Sesuai dengan ideologi yang dia miliki. Ini sebetulnya kalau saya fair bicara, ini sebetulnya sangat berbahaya. Cara semacam itu dan sangat jauh daripada cara-cara metode-metode kiai-kiai ulama, Nahdlatul Ulama seperti zamannya Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah. Itu sangat jauh daripada karakter dan mentalitas semacam itu. Jadi artinya apa? Beliau itu memahami masalah ketika itu adalah sangat pragmatis sekali. Bahwasannya FPI, ya Front Pembela Islam ya, yang sudah dibekukan, yang sudah dibubarkan, kita mengingat kembali, ya dikatakan bahwasanya diuntungkan dari mana? Karena hanya dengan kacamata saja, bahwa kacamata yang beliau lihat itu adalah dia membubarkan perjudian miras. Kita tidak tahu di belakangnya gimana. Apalagi sudah nyata-nyata bahwa FPI itu di belakangnya itu membawa satu ideologi kebangsaan yang akan merubah ideologi kebangsaan yang sudah didirikan oleh para pendahulu Indonesia. Yaitu adalah kenapa? Yaitu ideologi khilafah Wahabiyah. Saya tidak mengatakan khilafah Islamiyah, terlalu besar Islam.
si khilafah Wahabiyah, khilafahnya HTI. Dulu para habaib itu kan selalu di dalam pergolakan politik. Itu kan bercampurnya dengan HTI. HTI kan Wahabi. Wahabi kan Khawarij. Sekarang saya tanya, kenapa sampian mendukung FPI yang bergabung dengan Khawarij, sementara ada ulama dan Kiai NU yang membahas nasabnya habaib dibilang Khawarij, dibilang Wahabi. Itu sebetulnya menurut saya itu satu pemikiran yang absurd dan sangat fatal sekali. Sebetulnya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang sederhana pun tidak akan memiliki kesimpulan semacam itu. Jadi artinya apa? Artinya itu satu kesalahan yang sangat fatal. Bahwa kesimpulan beliau itu kok bisa salah. Sementara beliau juga banyak mengkritik Kang Said Agil ketika itu. Bahkan dalam komentarnya sangat keras supaya Kang Said dianggap harus berhati-hati dalam masalah komentarnya. Karena Kang Said Agil itu satu-satunya orang yang PBNU yang sangat kritis terhadap FPI dan HTI. Kenapa kalau Kang Said yang kritik? Dianggapnya apakah seorang Buya Said ini adalah membahayakan bagi pemikirannya Ki Miftahul Akhyar ketika itu. Tapi FPI tidak membahayakan. Artinya kan itu kan merupakan satu paradigma yang lucu sekali. Satu ideologi pemikiran ini yang berasal daripada satu kesalahan dan kepincangan berpikir. Karena dengan kacamata kuda. Apa yang dia fahami itu yang dia benarkan. Orang lain punya pemahaman beda, itu yang disalahkan. Padahal yang namanya FPI itu ya, dia sudah kentara, apalagi saya melihat dan mendengarkan, nggak tahu benar apa tidak, tapi kalau bangsa Indonesia harus hati-hati harus. Katanya ada satu yang diusung oleh golongan habaib itu adalah negara Tarim Indonesia. Itu betul apa tidak saya tidak tahu lah. Tapi artinya kehati-hatian itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahwa habaib dan gerakan Ba'alwi ini bergabung dengan HTI ini ada maksud. Apalagi sudah mulai menggembosi. Satu, menggembosi kewibawaan daripada presiden ketika itu. Saya tidak bicara personality Pak Jokowi, presiden Indonesia. Presidennya dianggapnya dajjal, istanya iblis, kemudian apa setan itu kan. Itu kan berarti menggembosi kewibawaan. Nomor selanjutnya kalau seumpama Ki Miftahul Akhyar itu cermat berpikir, bagaimana ulama-ulama itu digembosi? Dan yang digembosi adalah ulama NU. Berapa habaib yang menyebut Kang Said Agil bukan Kiai Said tapi si Said. Gus Yakut dengan si Yakut. Gus Mustafa Bisri itu disebutnya si Mustafa. Kiai Ma'ruf Amin itu si Ma'ruf. Ini menurut saya sedikit-sedikit dalam rangka apa? Menggembosi muru'ah NU. Menggembosi kewibawaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terbesar yang dibawa oleh para ulama yang menjunjung nama besarnya Wali Songo. Ini sudah digembosi oleh Bang Alwi. Kemudian nomor selanjutnya wazifah daripada masyarakat. Bukan sekedar masyarakatnya yang diambil. Bukan sekedar jamaahnya yang direbut. Tetapi juga wazifahnya, amaliyahnya sudah diganti. Marhaban sudah diganti dengan simtud durar. Walaupun saya tidak pernah mempermasalahkan mau simtud durar, mau marhaban, yang penting sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat simtud durar dan marhaban karena sama-sama memuji Rasulullah. Tapi niatnya yang salah. Ketika simtud durar itu ditempatkan untuk menggantikan marhaban, beda. Makanya di saung saya dicampurkan antara simtud durar dengan marhaban. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat sholawatan itu nggak salah. Kemudian amaliyah yang lainnya, amaliyah istighotsah, amaliyah yang lainnya diganti dengan rotib ini, rotib ini, rotib ini. Yang rotib ini kadang-kadang tidak jelas. Kalau rotibnya sumpama rotibul haddad, apakah itu dengan wirid rifa'iyah? Nggak usah jadi masalah. Mau wirid rifa'iyah, mau rotibul haddad. Yang jelas wiridnya itu, wirid nggak salah.
Imam Ahmad Ar-Rifai adalah Qutbul Aqtab, seorang ulama besar waliullah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga seorang berilmu. Enggak ada salahnya orang yang punya ilmu. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab, bukan ilmu. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara, kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'alwi, berarti sanad keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakuti seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil apa? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tanya apa salahnya dengan ilmu? Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap, kalimat itu milik Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya guru, tidak semuanya habaib, banyak juga yang lain. Transfer ilmu dari yang lain. Yang punya Sulamut Tauhid, Habib Abdullah bin Husain Al-Alwi, itu belajarnya di mana? Di Mekah. Apakah semua gurunya Ba'alwi? Tidak. Banyak juga yang bukan Ba'alwi. Kenapa? Sah-sah saja yang namanya transfer keilmuan, peradaban keilmuan sesama umat Islam. Nggak jadi masalah. Wong ini bukan masalah ilmu kok, bukan masalah peradaban. Masalah apa? Ini masalah nasab. Daripada satu klan kaum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak jelas. Kebetulan itu nempelnya ada di Ba'alwi. Dan sebetulnya yang dibatalkan oleh para ulama bukan Ba'alwi saja, banyak. Dan yang membatalkan nasabnya Ba'alwi pun bukan kita saja. Bukan, apalagi bukan Kiai Imaduddin, bukan. Tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga banyak. Dan Kiai Imaduddin juga membahas, menganalisa itu juga berdasarkan data-data yang sudah ada zaman dulu. Artinya itu sudah sebetulnya harus diketahui oleh orang. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti seperti itu. Adanya satu pembatalan dalam satu paradigma, itu bukan berarti keilmuannya itu batal. Contoh seperti ini. Zaman dahulu itu ada dua, pasca Rasulullah wafat itu ada dua blok. Blok pertama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dengan hadis secara tekstual. Ini diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar. Ini akan menurunkan satu kelompok-kelompok yang disebut dengan Ahlul Hadis. Diantaranya adalah yang paling pentolanya adalah Imam Malik bin Anas yang punya kitab Muwatta. Ini tekstual. Ada lagi cara memahami Al-Quran dengan hadis dengan cara kontekstual. Di antaranya siapa? Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini akan menurunkan satu tabi'in, di antaranya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai, yang akhirnya melahirkan satu mazhab yang disebut mazhabnya Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Ini dengan disebutnya Ahlur Ra'yi. Ini sudah ada pertentangan sejak zaman dahulu, tapi ilmu mereka tidak batal. Ketika Daulah Abbasiyah memakai manhaj ideologi, hukum secara resmi itu pakainya adalah Ahlur Ra'yi di Baghdad. Dari Hijaz juga protes. Dari Imam Malik juga protes, mazhab Maliki juga protes. Tetapi itu semua tidak membatalkan keilmuan, biasa protes semacam itu. Jadi tidak dijadiin masalah. Kemudian para ulama selanjutnya kayak Imam Ibnu Ma'in, kemudian kayak para ulama termasuk Imam Ibnu Sirin, termasuk juga Imam Bukhari dan Imam Syafi'i sendiri banyak menganulir beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama-ulama setelahnya itu menganulir riwayatnya. Karena riwayatnya Imam Ibrahim An-Nakhai ini belum sepenuhnya dianggap sahih semua. Karena apa? Karena pada waktu zamannya Imam Ibrahim An-Nakhai baru mengumpulkan hadis secara random, secara random. Dikumpulkannya, pokoknya masuk aja hadis. Verifikasi tentang adanya hadis itu mana yang sahih, mana hasan, mana dhaif, itu jatuh kepada generasi selanjutnya. Sekarang ketika seumpama Imam Bukhari
atau seumpama Imam Ibnu Ma'in menyatakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, itu dianggap hadis itu ternyata tidak sahih. Apakah itu berarti Imam Bukhari itu mencela Imam Ibrahim An-Nakhai? Tidak, ini konteksnya keilmuan. Apakah berarti ilmunya Imam Ibrahim An-Nakhai berarti batal? Imam Bukhari batal nasab keilmuan ke Imam Ibrahim An-Nakhai? Tidak. Tetap nyambung hadis-hadisnya Imam Bukhari Ibrahim An-Nakhai, ada yang sahih, ada yang tidak. Ketika mengkritik hadis atau hadis-hadisnya Imam Ibrahim An-Nakhai, bukan berarti melecehkan Imam Ibrahim An-Nakhai, karena yang namanya ilmu itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Maka dari itu selalu berkembang, verifikasinya selalu berkembang di masa yang akan datang, terus berjalan ila yaumil qiyamah. Nanti ada perbaikan-perbaikan sehingga menjadi ilmu yang sangat sempurna yang disebut al-haq, yang tidak bisa dibantah. Lah maka dari itu tidak. Jadi itu tidak ada hubungannya itu masalah keilmuan. Nomor selanjutnya, di kalangan Hijaz, yaitu adalah ahlul hadis, riwayatnya Imam Malik pun banyak dianulir dan dikritisi oleh Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Siapa sih gurunya Imam Syafi'i yang paling berpengaruh pada Imam Syafi'i? Ya Imam Malik. Siapa yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu bakal menjadi orang besar? Ya Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan, ini anak akan lebih pintar dari saya 3 kali lipat. Ya Imam Malik. Yang mendidik Imam Syafi'i, ya Imam Malik. Orang yang paling berjasa kepada Imam Syafi'i, ya Imam Malik. Tetapi yang mengkritisi Imam Malik, ya Imam Syafi'i, gurunya. Saya tanya, apakah berarti nasabnya Imam Syafi'i itu secara keilmuan batal kepada Imam Malik? Karena Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik. Atau menyalahkan, atau menganulir hadisnya Imam Malik yang ada di kitab Muwatta. Wah, ini hadisnya menurut Imam Syafi'i tidak benar, atau hadis ini kurang lengkap. Apakah berarti Imam Syafi'i itu melecehkan Imam Malik? Tidak. Imam Ibrahim An-Nakhai itu tabi'in. Jadi Anda jangan sampai dikonfrontin dengan cara kata Rasulullah itu khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Artinya adalah sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Para sahabat dan yang setelahnya dan setelahnya. Para tabi'in, berarti tabi'in ini lebih hebat daripada kalian. Masa kalian mengkritik, lo nggak boleh seperti itu? Ini masalah keilmuan. Kalau masalah sebaik-baik daripada generasi itu bukan sekedar keilmuan saja, dari akhlaknya dan apa. Mentalitas dan yang lainnya. Dari sisi-sisi yang berbeda. Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu kemudian menghadapi satu polemik yang sangat luar biasa antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, Hijaz dengan yang ada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i langsung mempelajari ini penyebabnya apa. Imam Syafi'i belajar di Irak, mempelajari hadis-hadisnya yang ada di Irak. Setelah dipelajari, Imam Syafi'i pun kritis terhadap ahlul ra'yi, termasuk Imam Hanafi, yang menyelesaikan sebuah masalah yang belum ada ketika zamannya Rasulullah dengan cara istihsan. Kata Imam Syafi'i mengatakan, manistahsana faqad tasyarra'a. Manistahsana faqad tasyarra'a. Barang siapa yang memakai istihsan, maka dia sudah menciptakan syariat baru. Itu juga banyak ditanggapi oleh keluarga oleh orang-orang yang mendukung dengan ahlul ra'yi. Tapi artinya apa? NU itu sudah dibentuk dengan satu wacana peradaban semacam itu. Jadi jangan sampai kita aneh terjadi pergolakan semacam ini, apalagi konteksnya keilmuan. Kalau Anda kaget berarti Anda ini kok orang NU tapi Anda kok nggak pati NU mentalnya. Jadi jadi aneh, apalagi ngurus NU itu kan bahayanya ketika mengurus NU. Nanti NU-nya mau jadi apa? Lah, itu. Kemudian Imam Syafi'i itu sampai berani mengatakan bahwasannya pendapatnya Imam Malik dalam satu masalah itu keliru. Kelirunya bagaimana? Contoh masalah yang berkaitan dengan tayammum. Kata Imam Malik, tayammum itu cukup dengan telapak tangan saja.
Berdasarkan hadisnya siapa? Hadisnya sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu mengatakan ketika Ammar bin Yasir itu mandi junub, dia guling-guling di debu, di padang pasir. Kemudian pagi-pagi Rasulullah mengatakan, siapa sampean? Saya Ammar ya Rasulullah. Loh kenapa kamu guling-guling? Saya lagi tayamum ya Rasulullah dari junub. Jadi dikiranya tayamum dari junub itu semua badannya harus kena debu. Fa asyara Rasulullah SAW bikafaihi. Kata riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah kemudian mengisyaratkan kepada sahabat Ammar bin Yasir, ya Ammar, yang namanya tayamum tayab gini. Rasulullah itu isyaratnya dengan kedua telapak tangan. Ini yang dijadikan satu patokan oleh Imam Malik bahwasanya tayamum hanya cukup telapak tangan. Yang namanya tayamum itu bukan tayamum dari junub itu sama dengan tayamum dengan itu takbirnya Rasulullah, takbirnya Imam Syafi'i yang sangat cerdas. Dan dengan takbir ini membatalkan hukumnya mazhab Maliki dulunya. Sekarang ketika Imam Syafi'i membatalkan mazhab Maliki dulunya, apakah berarti sanad keilmuan Imam Syafi'i batal sama Imam Malik? Ya enggak. Imam Syafi'i tetap jadi muridnya Imam Malik. Bahkan hadisnya Imam Syafi'i banyak dari Imam Malik dan tetap dipakai. Masalah keilmuan dan tidak masalah. Kenapa Anda problem masalah keilmuan? Kali. Bukan Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Muta'assibin. Bukan kebangkitan orang-orang yang ta'assub, tapi Nahdlatul Ulama bil ilmi. Yang harus mencintai paradigma keilmuan orang NU seharusnya. Bukan orang lain. Kenapa Anda jadi kelihatan seperti kampungan? Jadi artinya seperti itu ya. Jangan sampai dikonfrontikan antara keilmuan dengan nasab. Yang namanya nasab itu beda lagi. Sepintar-pintarnya orang tidak akan mampu menyambungkan nasabnya ke Rasulullah atau ke orang lain ketika di dalam datanya terputus. Tetapi ilmu batal tidak. Jadi ketika Habib Abdullah bin Ali Ahadab itu seorang alim ulama besar, kemudian ternyata dalam datanya setelah diverifikasi ternyata datanya terputus ke Rasulullah. Apakah berarti Habib Abdullah bin Ali Ahadab dari Al-Haddad jadi salah? Tidak. Atau kitabnya semua salah semua? Tidak. Atau kita semua jangan pakai kitabnya Habib Abdullah bin Ali Ahadab? Salah. Bukan seperti itu. Apakah suka Habib Abdullah bin Ali Ahadab jadi orang bodoh? Tidak, beliau jadi seorang alim ulama besar. Yang namanya Habib Quraisy. Habib Quraisy orang besar, orang alim, kita mau nyambung bangga. Justru kita mengingatkan kepada Pak Ali, jangan suka membangga-banggakan nasab, apalagi membanggakan nasab mengatasnamakan Rasulullah, karena Anda sudah tidak terkonfirmasi tersambung. Kalau Anda mengatakan cucunya Rasulullah, membangga-banggakan cucunya Rasulullah, tetapi data ada tidak tersambung, itu namanya kebohongan. Jadi di sini jadi masalah berbeda. Jadi saya kira ideologinya Islam, cara berpikirnya itu menurut saya harus dirubah dengan cara juga melihat bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat Nahdliyin di kalangan bawah, karena semuanya ketika itu adalah yang terjadi korbannya adalah NU, dan secara nyata bahwasanya yang diincar dan yang dirugikan adalah jadi kalau yang jadi pengurusnya itu ternyata apalagi tingkatan PBNU-nya itu tidak titen, tidak sampai tidak sangat memahami, ya lalu Anda jadi pengurus maksudnya buat apa? Itu akan merugikan NU. NU akan semakin mundur. Jadi sangat salah sekali kalau ada orang yang mengatakan, siapapun termasuk orang Islam, kalau ada yang mengatakan bahwasanya yang bicara nasab itu adalah Khawarij dan Wahabi, saya bisa bukan kepada Anda. Sekarang yang teman yang selalu pergolakan dalam perjalanan bersama dengan Wahabi siapa? Baal. Bukan kita. Justru kita yang melawan Baal. Justru kita yang melawan Wahabi. Melawan kedua-duanya. Iya. Kenapa kita yang dijuluki Wahabi dan Khawarij? Ya kan? Sangat tidak bijak, dan menurut saya bukan sekedar tidak bijak, itu tidak benar. Saya kira di sini
atas keteledorannya dan atas keterlambatannya. Ini PBNU harus sebetulnya harus minimal ya minta maaf kepada para Nahdliyin bahwasanya sudah membiarkan terlalu lama sehingga NU banyak direbut semuanya. Ya, pos-pos NU kan saya sudah katakan bahwa di Betawi, di Bekasi, di Tangerang, di Tasikmalaya dulu itu ada basisnya NU Sekretaris. Apalagi di daerah Ciamis juga mulai habis, di daerah Kuningan, Ciamis habis semua. Sebab apa? Sebab muruahnya kiai-kiai dan ulama NU gembos. Cuma NU ketika itu hampir tidak mampu untuk bergerak. Rupa-rupanya memang sudah lumpuh dari dalam. Buktinya lumpuh bagaimana? Ya ini PBNU-nya saja kadang-kadang salah mengidentifikasi masalah. Nah, kalau seumpama bukan sekedar salah, terlambat orang sudah sampai bicara masalah atas ini kok dan pengurus PBNU ini masih berkutat di kitab Al-Ghuror, kitabnya Murtadha Az-Zabidi, kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lah, kita ini sudah membahas 3 bulan 4 bulan. Makanya kaum Nahdliyin yang ada di bawah justru pada minta tangan. Sebetulnya kita prihatin terhadap kejadian seperti itu, prihatin terhadap adanya fenomena seperti itu, tapi kita harus aktif untuk konsep keterlambatan kita dalam menangani. Maka dari itu kita bertanya semua, jangan malah menghukumi dan mencaci. Baik, kalau demikian itu dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.